Siswa berpendapat tuh di mana dari seluruh siswa itu dapat memberikan aspirasi kepada OSIS itu secara langsung. Maksudnya itu lewat online atau lewat plan to plan gitu kan. Jadi itu misalnya Kak ada lomba. Terus lomba itu siswa nih pengen ini, Kak aku nih kepengen ini, aku nih pengen itu. Nah itu bisa kami pikirkan, itu bisa kami ajukan, dan itu juga bisa menjadi bilangannya tuh dari siswa, untuk siswa, kembali lagi pada siswa. Jadi sebelum masuk di SMK 8 itu Feby itu sudah menyiapkan plan apa aja yang mau Feby lakukan di SMK nanti. Yang pertama kali plan yang Feby tulis itu menjadi ketua OSIS Kak. Karena Feby tuh menyadar pas udah akhir-akhir di masa SMP tuh ternyata aku di SMP tuh gitu-gitu aja ya, nggak ada perkembangan. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan juga jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, halo Palkomters, apa kabar untuk kalian semua? Kembali lagi di podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomter Kopi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai untuk 30 menit ke depan. Hari ini sudah bersama kita, narasumber kita di hadapan kita ini sudah hadir adik-adik dari SMK Negeri 8 Palembang. Nah, oke, boleh say hi dulu? Hai semuanya. Oke, nah kita kenalan dulu ya sebelum kita mau bahas soal yang mungkin bisa menginspirasi juga untuk para penonton dan juga menjadi sumber ilmu yang baru juga untuk penonton. Nah, kita kenalan dulu nama, terus juga jurusan, terus jabatannya dan juga kegiatannya sekarang itu apa. Boleh dimulai dari cewek dulu, ladies first ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Lestari. Di sini saya menjadi Ketua OSIS SMK Negeri 8 Palembang tahun 2025-2026. Jadi kegiatan Feby sekarang tuh menjadi pelajar di SMK Negeri 8 Palembang dan juga aktif di organisasi OSIS yang alhamdulillahnya barusan dilantik hari Rabu tadi menjadi ketua OSIS pertama nih Kak di SMK Negeri 8 Palembang. Masya Jadi Allah. memecah rekor di SMK 8 menjadi OSIS cewek pertama di SMK 8. Masya Allah, keren. Oke, kita kenalan ke sebelahnya. Baik. Halo semuanya, nama saya Hasbi, saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 8 Palembang periode 2025-2026. Saya aktif di organisasi OSIS, pramuka sebagai pradana, dan juga saya merupakan jurusan TITL atau Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oke, kita udah kenalan ya, berarti sudah hadir bersama kita. Di episode kali ini kita kedatangan Ketua OSIS dan juga Wakil Ketua OSIS Angkatan 2025-2026 ya, dari Kak. SMK Negeri 8 Palembang. Oke, Feby dan juga Hasbi ya. Oke, untuk sekarang kelas berapa dan jurusannya jurusan apa? Kalau boleh tahu Feby. Kalau Feby sih Kak kelas 11 Kelas dari 11, jurusan akuntansi 2. Akuntansi. Kalau Hasbi? Kalau Hasbi juga dari kelas 11 jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oke, nah boleh diceritain kesibukannya sekarang apa? Apakah sibuk organisasi ataukah sibuk sekolah? Tuh gimana untuk Oke. sekarang? Kalau dari Feby sih Kak lagi pintar-pintar mengatur waktu dengan pelajaran dan juga organisasi. Karena nggak bisa ya Kak kalau mau fokus di organisasi Iya, aja terus betul. pelajarannya Akademiknya. akademiknya ditinggalin, itu nggak bisa. Jadi Feby masih mengimbangkan antara akademik dan non akademik tanpa meninggalkan kewajiban Feby menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 8 Palembang. Oke, berarti sibuknya sekolah, organisasi ya. Dan juga Feby juga ada organisasi lain di luar, yaitu menjadi Miss Beauty Sumatera Selatan tahun 2025, menjadi runner up 5. Nah, itu juga jadi PR Feby menjadi ada 2 organisasi nih Kak. Jadi boleh diceritain dulu. Oke, kalau organisasi satunya itu Miss Beauty Sumatera Selatan, yaitu yang GF-nya udah tahun 2025 kemarin, Iya. tetapi masih menjabat saat ini menjadi runner up 5.
Nah, saat ini juga Feby tuh lagi mengatur waktu antara OSIS dan Miss Beauty, Kak. Karena itu kan sama-sama organisasi Feby. iya. Nggak mungkin Feby mau meninggalkan antara Miss Beauty dan OSIS. Gitu, Kak. Oke, kesibukannya berarti itu ya, Iya. antara sekolah dan juga kegiatan dua organisasi tadi. Kalau Hasbi sendiri apa? Kalau Hasbi sendiri Kak, ini hampir sama-sama kayak Baby. Antara sekolah atau organisasi itu sama-sama penting keduanya. Keduanya itu menumbuhkan semangat kita dalam sekolah atau kita bagaimana ya Kak. Hasbi juga itu menjabat sebagai pradana di Pramuka SMK Negeri 8 Palembang. Hasbi juga menjabat sebagai wakil ketua OSIS dan saat ini kita juga lagi sibuk-sibuknya Kak. Setelah pelantikan pada hari Rabu kemarin itu kami dihadapkan dengan yang namanya keanggotaan yang harus didisiplinkan, dibenarkan lagi kan. Kami juga itu ada kegiatan waktu bulan Ramadan nanti Kak. Pesantren Ramadan. Boleh kita ceritain nanti ya di Oke, boleh, Kak. ini. Oke. Iya. Nah, ini kan udah kesibukannya sekarang pasti udah padat banget ya, belum lagi sekolah, terus juga organisasi. Nah, katanya juga baru dilantik di hari Rabu, Kak. Rabu ini. Ya, Baru resmi beberapa hari berarti ya? benar. Oke. baru resmi. Tuh, kalau bisa diceritain mungkin kita cerita dulu nih. Ini kan kalian masih kelas 11, udah ikut organisasi apalagi OSIS ketua dan wakil. Nah, itu boleh diceritain dulu nggak pengalamannya dulu itu memang awalnya itu kalian pengen udah niat banget atau hanya ikut-ikutan FOMO atau kejebak pengen organisasi OSIS ini gimana tuh awalnya? Atau emang udah niat? Boleh diceritain dulu. Kalau dari Feby itu sih, Kak, untuk menggantikan penyesalan Feby di masa SMP, Kak. Waduh, kenapa? Iya. Jadi di SMP tuh Feby tuh hanya menjadi siswa yang datang ke sekolah, belajar terus pulang tuh, Kak. Nggak ada kegiatan lain. Jadi sebelum masuk di SMK 8 itu Feby tuh sudah menyiapkan plan apa aja yang mau Feby lakukan di SMK nanti. Yang pertama kali plan yang Feby tulis itu menjadi ketua OSIS, Kak. Karena Feby tuh nyadar pas udah akhir-akhir di masa SMP tuh ternyata aku di SMP tuh gitu-gitu aja ya, nggak ada perkembangan, sedangkan teman-teman aku yang lain tuh udah ada yang ikut organisasi gitu, jadi aku tuh merasa tertinggal, Kak. Nah, jadi sebelum mendaftar di SMK 8 itu Feby sudah menata Plan ya? ya, sudah punya plan di SMA tuh apa aja yang mau Feby lakuin, ya terutama itu menjadi ketua OSIS. Feby nggak mikir lagi untuk jadi anggota, Kak, langsung berpikir jadi ketua. Ya, balas dendam. Iya, betul. Takut nggak mau menyia-nyiakan waktu lagi gitu. Dulu SMP-nya SMP mana? Di MTS, Kak. Oh, MTS Iya, mana? MTS 1 Jakabaring. MTS 1 Jakabaring. Iya. Oke, lanjutnya ke SMK ya. Jadi Iya, udah ada plan. Jadi udah ada plan di situ. Oke, Jadi ketua. Berarti dapat dikatakan ikut organisasi OSIS ini bukan FOMO atau yang Iya, ikut-ikutan atau bener. kejebak ya, tapi emang udah dari niat Iya, sendiri. udah mempersiapkan diri, Kak, seperti public speaking, mental, dan wawasan. Jadi di masa-masa SMP pas udah mau akhir kelulusan itu Feby memang benar-benar menyiapkan diri Feby untuk menjadi lebih baik lagi di SMA, untuk tidak menyia-nyiakan waktu lagi di masa SMA gitu, Kak. Keren. Berarti ada ini ya, peningkatan lah ya. Iya, yang dikatakan. bener. Oke, nah, kalau Hasbi sendiri gimana? Kalau Hasbi kayaknya kita ini banyak persamaan loh Pak. Dari SMP juga Hasbi tuh nggak ikut organisasi apa-apa Mbak. SMP-nya SMP mana? SMP kalau Negeri Hasbi? 7. SMP 7. Ya, di Pelaju. Nah, untuk SMP itu sama sekali nggak ikut organisasi apa-apa. Nah, disitulah setelah masuk SMK, Hasbi ini dibilang ini sama orang tua Hasbi ini. Bi, kamu mau masuk SMK, tapi organisasinya gimana gitu kan? Soalnya Hasbi juga sedikit sulit untuk masuk SMK karena Hasbi aja nggak ada prestasi apa-apa. Tapi dari situlah Hasbi sadar kalau organisasi itu penting bagi diri Hasbi sendiri untuk melanjutkan hidup, untuk melanjutkan apapun itu yang menjadi gerbang tersendiri untuk masa depan Hasbi gitu. Nah, untuk yang ketua OSIS ini Hasbi juga pengen jadi ketua OSIS. Dari dulu Hasbi plannya itu jadi ketua OSIS. SMP dulu juga pengen banget jadi ketua OSIS, tapi ada sedikit problem yang masalah membuat Hasbi itu mentalnya itu nggak terjaga gitu loh. Nah, jadinya pelatihan mental itu perlu untuk jadi ketua OSIS. Jadi selama kelas 10 kemarin kami berdua itu sama-sama menjadi calon wakil.
tapi keduanya kami juga kalah. Ya. Udah mencalonkan diri. Iya, Iya, betul. Dari kelas 10. Iya, iya. Nah, alhamdulillah kemarin terpilih jadi calon ketua OSIS walaupun akhirnya jadi wakil ketua OSIS 1. Jadi ya itulah berkahnya masing-masing. Oke, berarti dapat dikatakan sebelum kalian jadi ini kan pengurus inti lah ya kalian Iya, Kak. itu. Berarti kalian itu dulunya anak organisasi banget atau biasa aja? Berarti dapat dikatakan biasa aja ya dulu pas Benar, SMP biasa biasa aja, aja. bukan anak organisasi banget kan? Iya. Berarti timbul anak organisasinya setelah masuk SMK. Benar. Oke, nah ini katanya baru terpilih juga, udah nyoba di kelas 10 ya? Iya. Kak. Oke. Nah, pada saat pengumuman berarti kalian terpilih tuh. Apa yang dirasain? Apakah shock ataukah langsung mikir, waduh tanggung jawabnya banyak dong berarti. Boleh diceritain gimana pas pengumuman jadi apa namanya ketua OSIS dan wakil ini? Yang di kelas 11 sekarang ya, Kak? Iya. Oke. Pasti perasaannya itu bangga banget, Kak. Udah bisa berada di doa yang kita sampaikan terus gitu setiap sholat gitu. Bangga banget dan juga pastinya mempunyai tanggungan jawab yang besar kayak Iya, langsung mikir gitu ya. Benar, ya pasti ini tanggung jawab besar, Kak. Menjadi ketua OSIS itu bukan hanya sekedar jabatan, tetapi juga tentang membawa perubahan yang positif di lingkungan sekolahnya. Jadi Feby tuh langsung berpikir nih, gimana nih Feby mau contohin yang baik ke teman-teman lainnya. Kan Feby menjadi role model gitu Iya, dari betul. siswa-siswi lain. Jadi Feby tuh masih memperbaiki diri juga sih, Kak. Masih belajar menjadi ketua OSIS yang baik tuh gimana Oke, gitu. berarti reaksi pertamanya yang senang pasti ya. Iya, pastinya Tapi bangga, juga Kak. kepikiran gimana? Iya, pasti itu, Kak. Oke, kalau Hasbi sendiri reaksi pertamanya shock atau nangis atau gimana? Saya reaksi pertama saya tuh pastinya semangat tentunya. Tentunya juga saya haru dikit karena saya juga kan itu mimpinya itu menjadi calon ketua OSIS, bukan wakil ketua OSIS. Tapi dengan adanya kepercayaan dari sekolah menjadikan saya sebagai wakil ketua OSIS, saya nih berkomitmen untuk sama Feby itu kami sama-sama bekerja sama untuk saling membangun organisasi OSIS menjadi yang lebih baik lagi, Kak. Iya. Oke, berarti itu untuk reaksi pertamanya ya. Berarti baru menjabat ini ya Iya, kalian, baru terpilih. Nah, kira-kira untuk Mbak mau nanya nih, ini kan udah terpilih ya, itu berarti yang milihnya teman-teman kalian dari kelas 10, 11, dan Iya, 12. betul. Oke, guru itu ikut milih atau enggak? Guru enggak. Kayak oh hanya Iya, siswa aja iya, ya. siswa yang memilih. Oke, nah kita mau bahas proker ya. Mungkin kan kita kan setiap organisasi itu kan ada program kerja. Iya. Nah, apalagi kalian kan baru terpilih, baru terlantik. Nah, kira-kira udah ada proker apa aja sih kita kalian yang mungkin baru ya, jadi belum ada rinciannya ya. Iya. Nah, mungkin gambarannya aja boleh disebutin apa aja? Mungkin dari Feby dulu ya, Oke, Kak. boleh. Feby itu mempunyai proker untuk seluruh siswa-siswi SMK Negeri 8 Palembang untuk memperbaiki public speaking-nya, Kak. Oke. Jadi proker Feby itu pengennya Feby itu mengundang narasumber dari luar untuk melatih siswa-siswi SMK Negeri 8 Palembang agar public speaking-nya lebih baik lagi. Karena menurut Feby public speaking itu sangat penting. Karena di kedepannya itu kita akan membutuhkan skill komunikasi yang baik, Kak. Iya. Jadi Feby ingin mengundang narasumber dari luar untuk melatih public speaking siswa-siswi SMK Negeri 8 Palembang gitu sih, Kak. Oke, itu mungkin gambaran ininya ya, apa Iya. namanya itu rancangan awalnya lah ya, ingin Iya, betul. public speaking. Oke, bagus sih. Jadi biar siswanya nggak malu-malu setelah Iya. tamat sekolah juga Lebih percaya diri, iya, Kak. karena kan kebanyakan kalau anak SMK setelah lulus mau langsung kerja atau mau Benar. kuliah, tapi public speaking itu tetap berguna Penting ya, Kak. di kedua Oke. hal itu. Kalau Hasbi sendiri sudah ada rancangan prokernya? Ya, kalau untuk poker itu pastinya sudah terbayang, Kak. Karena untuk 1 tahun ke depan kita mempunyai plan-plan masing-masing. Untuk Hasbi sendiri itu Hasbi lebih fokus pada pengembangan diri siswa. Itu tentunya yang public speaking tadi. Public speaking itu tentang public speaking. Kami ini juga, Kak, itu merencanakan untuk pelatihan ya, pelatihan. Untuk pelatihan itu dari sekolah. Sekolah juga mungkin sedang mikirkannya juga. Untuk Hasbi sendiri itu Hasbi itu ada namanya proker itu siswa berpendapat. Di mana ya, siswa berpendapat. Siswa berpendapat itu di mana dari seluruh siswa itu dapat memberikan aspirasi kepada OSIS itu secara langsung. Maksudnya itu lewat online atau lewat plan to plan gitu kan. Jadi itu misalnya, Kak, ada lomba.
Terus lomba itu siswa nih pengen ini, Kak aku nih kepengen ini, aku nih pengen itu. Nah itu bisa kami pikirkan, itu bisa kami ajukan, dan itu juga bisa menjadi bilangannya tuh dari siswa, untuk siswa, kembali lagi pada siswa. Oke, keren. Berarti rancangan awalnya aja udah sekeren ini ya. Semoga dapat terrealisasikan untuk kedepannya dan lancar terus. Nah mungkin tadi kita udah bahas proker, terus juga baik Hasbi ataupun Feby itu biasanya kalau untuk proker itu dijalankan beberapa hari setelah pelantikan atau ada targetnya sendiri yang untuk public speaking tadi rencananya? Kalau Feby sih Kak ada targetnya sendiri, kayak 3 bulan setelah kami menjabat gitu, karena pasti itu mempunyai banyak membutuhkan waktu ya Kak untuk mencari narasumber yang terbaik untuk siswa-siswi, dan juga tentunya butuh ACC juga dari sekolah, karena kalau OSIS itu kan hanya mengajukan ke sekolah, nggak, jadi harus punya persetujuan juga dari sekolah gitu Kak. Oke, betul. Kalau Hasbi sendiri untuk target pelaksanaan prokernya? Untuk target proker ini kami berusaha itu menjalankannya itu setiap saat tentunya. Karena di setiap saat juga kami memiliki proker-proker lain yang harus dijalankan. Mulai dari yang pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan tidak mungkin dong dilakukan setelah Lebaran. Bentar lagi berarti ya? Iya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas proker, kemudian perjalanan kalian sudah menjadi wakil OSIS dan ketua OSIS ini. Nah, di balik perjalanan tadi, kira-kira Mbak mau nanya itu kan selain diri kalian sendiri pasti ada support system di belakang kalian yang mendukung penuh ya. Boleh diceritain dulu support sistemnya kalian itu apa? Apakah teman, pacar, mungkin dari Hasbi dulu ya Kak, atau orang tua? Itu boleh diceritakan kalau untuk Hasbi yang paling berpengaruh lah selama proses ini. Kalau dari Hasbi Kak, itu tentunya yang paling support sistemnya itu orang tua. Yang pertama itu, karena orang tua itu dari penjelasan Hasbi tadi, orang tua itu yang menyarankan Hasbi untuk masuk organisasi gitu. Dan dari teman-teman juga, teman-teman mendukung. Teman-teman Hasbi itu satu kelas itu isinya cowok semua Kak, nggak ada cewek sama sekali. Iya, kan jurusan teknik. Banyak yang bilang teknik tuh itu nggak peduli lah sama organisasi atau segala macam. Tapi teman-teman Hasbi itu mendukung banget loh Kak. Iya, waktu Hasbi pemilihan juga mereka yang kampanye nama Hasbi gitu. Nah, jadi support sistemnya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Apalagi dari guru itu juga menyemangati kita Kak. SMK 8 banyak sekali guru-guru yang semangati kita untuk ikut organisasi. Kalau untuk soal pacar, begitulah Kak. Oke, berarti menurut Hasbi di antara beberapa yang udah Hasbi sebutin tadi, yang paling berpengaruh itu apa? Boleh dipilih dari salah satunya? Orang tua. Orang tua. Karena kalau nggak ada orang tua Hasbi yang menyarankan, mungkin Hasbi hanya siswa biasa yang kayak kata Feby tadi, masuk pagi, pulang sore. Kalau dari Feby sih Kak, keluarga juga. Sedikit cerita nih ya Kak dari kehidupan Feby. Jadi orang tua Feby itu, terutama ibu Feby itu udah almarhum 2 tahun yang lalu. Nah dari kejadian itulah Feby itu memotivasi diri Feby sendiri. Karena siapa lagi gitu yang akan memperbaiki diri kita, karena kan nggak ada lagi support nih dari orang tua gitu. Dan juga Feby juga termasuk menjadi keluarga yang broken home, tetapi Feby masih mempunyai kakak, saudara yang mensupport Feby. Apa yang Feby pilih itu dia akan mensupport Feby penuh. Kalau bisa dibilang sih siapa yang mensupport diri Feby, ya diri sendiri sih Kak, karena nggak tahu lagi siapa gitu. Tapi keluarga itu tetap mendukung apa yang Feby inginkan, pasti didukung sih Kak. Seperti Hasbi tadi, teman-teman Feby juga mensupport, sangat mensupport. Setiap teman kelas Feby itu support banget, apalagi pas acara Miss Beauty sama pemilihan ketua OSIS. Mereka itu paling depan Kak, garda terdepan itu. Garda terdepan pas supporter. Iya benar, supporter itu mereka garda terdepan banget, teriakin Feby gitu. Iya. Dan juga guru-guru di SMK 8 juga itu sangat mensupport Kak. Mereka tuh sangat memotivasi Feby gimana, walaupun ya nggak ada dukungan dari orang tua, tetapi pasti ada dukungan dari yang lain juga sih Kak, dari teman dan juga guru-guru di SMK Negeri 8 Palembang gitu sih Kak. Oke, berarti
apa namanya, kalaupun masih banyak hal lain lah. Iya, kita- jangan patah Iya, semangat sih jangan gitu hanya Kak. gara-gara kehilangan Iya. orang tua ataupun itu, tapi di luar sana masih banyak orang yang Bener. peduli, orang yang Iya, sayang betul, sama betul. kita. Oke, nah untuk pemilihan kemarin ada berapa pasang sih calon ketua dan wakilnya kalau boleh tahu? Iya, banyak sih Kak. Ada berapa? Ada 6. Itu 6 itu berarti berpasangan ya? Enggak Oh, enggak. Kak. Semuanya individu. Jadi Oh, semuanya iya, individu. Iya, jadi berjuang sendiri Kak. Oh, iya iya iya. kan PB itu memenangkan yang namanya pemilihan itu sebagai suara teratas, sedangkan ASPI yang kedua. Keduanya ya. Jadi Oh, berarti bukan kayak berpasangan kayak itu, bukan ya, orasi Bukan, berdua itu Kak. enggak. Oh, Iya. kalau tahun kemarin iya. iya, soalnya pas di zaman Mbak juga berpasangan biasanya kalau OSIS itu Iya. dia udah ada Wakil dan sama ketua, ketua. iya. Oh, berarti kalau kalian ini masing-masing kayak itu ya? Masing-masing, Kak. Oh, suaranya baru diurutkan dari yang Iya, tertinggi. itu yang Oke, menjadi berarti ketua. sisanya itu menjabat sebagai apa tuh selain ketua dan wakil? Ada wakil dua, itu sisanya itu menjadi inti yang lain. Iya, seperti sekretaris gitu Kak. Hara humas. Oke, berarti udah terbagi ya. Udah. Nah, tapi kalian top 2 lah tertinggi Iya, betul. dari atas. Oke, nah kita udah bahas prokernya tadi. Nah, untuk sekarang proker ini kan udah masuk bulan suci Ramadan. Kalau dari pihak OSIS sendiri sudah ada proker khusus kah selama bulan Ramadan ini atau masih dirancang? Sekarang kami udah ada proker yang lagi dijalanin sih Kak. Iya. Udah ada disiapin dengan bekerja sama dengan organisasi Rohis dan Hadro, yaitu membuat pesantren Ramadan, Pesantren Ramadan. yang ada 5 cabang lomba, yaitu cerdas cermat, azan, sama apa? Sama Tartil, jus 30. Nah, itu sudah kami persiapkan dari sekarang dengan bekerja sama dengan organisasi yang lain ya. Iya. Oke. Jadi nggak hanya OSIS saja yang bekerja di sekolah betul. itu Kak, membawa organisasi lain Iya. juga. Collab lah ya. Iya, collab. Jadi kerjaannya lebih ringan juga karena itu kan mengangkat 3 angkatan gitu ya Kak. Iya, Nggak kelas- mungkin hanya OSIS yang Betul, capek dong. iya capek gitu Kelas kan 10, kelas puasa 11 juga ya. Iya, kan. berarti perlombaannya nanti untuk targetnya kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu boleh ikut semua. Boleh ikut semua Kak. Itu untuk pelaksanaannya kira-kira di tanggal berapa? Apakah sudah ada tanggal yang fix atau masih diskusi? Untuk tanggalnya itu udah ada Ya tanggal 24 sampai tanggal 26. ya pas masuk sekolah langsung Februari, lomba. Maret, Februari ini berarti Iya. sebentar lagi ya. Iya betul. Oke, itu untuk kegiatannya ya. Berarti kegiatannya di sekolah itulah berarti Iya. ya. Oke, nah kita udah bahas tadi proker terdepan. Nah ini Mbak mau nanya dulu, ini kan kalian udah berani hadir ya di podcast Kak. Mimpi ini. Apakah sudah nggak grogi lagi setelah menjabat ini? Udah nggak grogi lagi ngomong depan orang banyak, depan kamera? Enggak sih Kak, karena menurut Feby bicara di depan umum itu suatu kebanggaan ya Kak. Enggak semua orang bisa gitu kan, pasti ada orang yang gugup, malu, nggak percaya diri. Iya. Jadi Feby itu seperti yang Feby bilang tadi, sebelum masuk SMK itu Feby udah belajar skill public speaking karena itu penting banget. Jadi Feby nggak malu lagi sih Kak. Tapi kalau gugup itu pasti ada. Kalau gugup itu pasti ada Kak. Untuk HSP juga itu pasti adanya yang namanya deg-degan gitu kan, kita bicara depan kamera, depan banyak orang, itu tentunya banyak yang deg-degan. Tapi dari orang-orang itu juga ada semangat kita, itu juga ada motivasi kita. Karena kita juga berdiri depan orang itu nggak selamanya orang lain juga bisa. Iya. Berarti dapat dikatakan sebelum menjabat sekarang itu belum pede lah ya? Atau Iya betul. baru sudah dijabat ini sudah ada rasa percaya dirinya untuk ngomong depan kamera, ngomong Lebih depan- percaya diri aja sih Kak. Kita sama-sama belajar aja sih Kak. Iya. Oke. Nah, berarti untuk experience pengalaman berarti masih baru ya kalau Mbak mau Betul. nanyain soal apa namanya pengalaman terus juga ngatur anggota yang lain itu kayaknya belum deh karena kalian kan masih hangat-hangatnya ya dilantik ya. Masih baru banget. Iya. Karena soal organisasi OSIS kami juga baru gabung kemarin. Beda kalau soal MIS itu Feby udah Ya, dari kayaknya Feby udah ini ya, Kalau udah HSB hafal itu kan banget. HSB menjabat sebagai pradana atau sebutannya itu ketua umum pramuka. Nah, itu beda.
Loh berarti Hasbi untuk ketua umum pramukanya masih sampai sekarang? Secara resmi masih karena belum dilantik. Lah berarti rangkap jabat ya? Oke, sama dong kayak Feby tadi Iya. yang Miss tadi. Oke, itu mungkin cukup ya kalau untuk perjalanan kalian, terus proker, terus juga pengalaman. Nah, Mbak mau bahas mengenai inspirasi lah untuk para penonton podcast kita kali Iya. ini. Mbak mau nanya ke kalian, buat anak yang pengen jadi pemimpin, misalnya kan ada anak nih, dia mau jadi seorang pemimpin tapi dia minder. Kalian mau bilang apa ke anak itu? Kalau Feby sebagai pemimpin ketua OSIS SMK Negeri 8 Palembang, satu pesan yang Feby ingin sampaikan, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan juga jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Jangan takut juga untuk gagal, lebih baik mencoba daripada menyesal untuk tidak mencoba. Mungkin dari kegagalan itulah kita bisa mendapat pelajaran yang lebih baik untuk diri kita agar diri kita menjadi lebih baik lagi, Kak. Gitu. Kalau dari Hasbi nih Kak, itu untuk kalian semuanya itu harusnya percaya diri. Untuk percaya diri, semangat, motivasi. Jadi kan motivasi, setiap hal itu menjadi kan motivasi untuk kalian. Kalian itu terbilangnya itu masih di sekolah-sekolah ya Kak. Nah untuk sekolah itu kita bisa belajar, kita bisa berorganisasi, kita punya banyak teman. Dari situlah kita punya namanya rasa percaya diri, kita nggak minder lagi kok. Jangan sampai kalau kalian itu setiap waktu di sekolah itu nggak bakal terulang lagi. Dari kelas 10, dari kelas 11, kelas 12, sampailah kita tamat semuanya nggak akan terulang lagi. Yang ada kita cuma melanjutkan yang namanya masa depan kita. Oke, betul setuju banget. Karena Mbak dulu juga sempat masa sekolah kan, Iya. masa sekolah itu yang nggak akan terulang Bener. sampai kapanpun. Jadi harus dimanfaatkan, terus juga harus dimaksimalkan mungkin ya, agar jadinya kedepannya kan nanti jadi kenangan yang manis. Iya. Kayak itu. Nah, kayaknya itu ya harapan kalian, nasihat lah bisa Iya. dikatakan. Nah, sekarang Mbak mau kenalan dulu dengan sekolahnya. Jadi kan kalian udah jadi ikon lah ya untuk Betul. SMK Negeri 8 itu. Nah, kalau Mbak boleh tahu jurusan-jurusan apa aja sih yang ada di sekolah kalian? Jurusan itu ada yang dari Hasbi juga dulu. Ada berapa sih totalnya dulu? deh? Ada 7. Ada 7 kalau jurusan. Hasbi itu Boleh kan disebutin dari dulu teknik- satu-satu. Dari teknik instalasi tenaga listrik, itu dari PB, itu ada dari akuntansi, ada TKJ itu komputer, untuk yang teknik kendaraan ringan, TKR, ada yang namanya tata boga, ada hotel, sama ada pelayanan wisata. Ya, usaha layanan wisata. Usaha layanan wisata. Oke, ada 7 ya berarti Iya, ada totalnya. 7. Oke, kalian kelas 11 tuh. Benar. Berarti kalian bakalan mimpin Iya. seluruh siswanya Benar. ya. Oke. Nah, mungkin yang ini penutupnya aja ya. Harapan kalian untuk siswa-siswi SMK Negeri 8 Palembang ke depannya itu gimana harapannya untuk para siswanya? Apakah berharap semoga seluruh organisasinya bisa bekerja sama dengan OSIS untuk mengharumkan nama sekolah, tuh boleh. Kalau dari Feby sih Kak, Feby sangat butuh dukungan dari siswa-siswi SMK Negeri 8 Palembang untuk mengembangkan organisasi yang ada di sekolah dengan mengasih saran, mungkin kritik, iya. karena kritik itu nggak selalu negatif ya Negatif Kak. ya. Bisa jadi pendorong ya. Iya, bisa jadi pendorong. Jadi Feby sangat butuh dukungan dari siswa-siswi SMK Negeri 8 untuk mengembangkan dan membawa nama baik kita SMK Negeri 8 Palembang didengar dengan orang di luar gitu Kak. Ya, kalau dari Hasbi itu pesan untuk siswa-siswi SMK Negeri 8 Palembang, tentunya mari kita berkolaborasi bersama, kita akan menjadi OSIS, kalian dari siswa, dari kita juga, kami juga itu sebagai siswa, kami masuk organisasi itu karena kami memiliki mimpi lain. Kalian juga memiliki mimpi lain yang harus dikembangkan lagi untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Mari ciptakan SMK Negeri 8 Palembang yang bermutu dan tentunya berbudaya, karakter, dan berkompetisi. Nah, oke. Itu ya harapan kalian untuk siswa-siswi SMK Negeri Iya, 8. Oke. Nah, Mbak mau ngucapin juga selamat udah terpilih dan terlantik menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Semoga kalian amanah, terus juga proker yang udah dirancang itu dapat terlaksanakan ke depannya, dan mungkin
next setelah kalian habis masa jabatan boleh kita podcast lagi Oke, siap Kak. buat bahas 1 tahun ya, Iya. 1 tahun menjabat menjadi ketua OSIS. Kalau sekarang kan masih ini Ya, kan, masih baru banget Kak. iya masih baru banget. Masih belajar juga. Jadi masih pengalamannya masih butuh lagi Iya. untuk belajar. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman podcast kita pada kesempatan kita kali ini. Semoga pengalaman dari Feby dan Hasbi ini dapat jadi motivasi, kemudian juga inspirasi untuk teman-teman semua. Nah, Mbak, satu kata lah untuk penutupnya ya. Mbak mau minta satu kata kalian setelah terpilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini, apa kira-kira yang mau disampaikan? Kata. Ya, satu kata. Satu kata. Kalau dari Hasbi, kerja. Kalau dari Feby sih Kak, kita bisa bersatu aja, bersatu. Bersatu ya, biar dari siswa dan organisasi. Karena biar nggak miskomunikasi ya Kak. betul. Karena banyak yang mau diatur ya. Iya. Satu sekolah full ya berarti Iya. ya, baik itu kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Oke, sukses terus, semangat terus, semoga amanahnya dapat terjaga. Ini kan udah dipilih nih sama teman-temannya. Iya. Itu kan artinya kepercayaan mereka sudah ada di kalian. Oke. Nah, teman-teman mungkin itu aja ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.